Biasa ya, bahasa Tegal. Cek, cek. Nggak usah opening lah. Apa sih opening? Biar asik kayak YouTuber. Ya udah lu yang opening. Nah, malu. Udah opening intinya. Jadi sebenarnya ini aku mau ngajarin dia. Dia belajar apa sebenarnya green screen ya. Tapi cuman karena saya terlalu baik terhadap kalian, para subscriber saya yang jumlahnya ada jutaan. 80 coba. 80 yang satu itu akun sebelah gua. 81 kan. Yang satu itu akun sebelah gua. Wah, ternyata. Oke, sini ini bener kan recordnya layar ini. Entar kalau yang recordnya ini, Jadi pokoknya di kiri ini saya contekan sama lighting Cikrum. yang ini namanya Damas. Nama aku kalian udah pada tahu harusnya. Kalau nggak tahu bego. Nggak kenal. Kenalan dulu. Nggak males ya. Lanjut. Jangan yuk. Mas Bang. Oke, jadi ini Dam ya. Dam S. Udahlah, balik. Dibully ini. Ayo. Oke, jadi ini tuh namanya video green screen. Nah, kalian ini harusnya kalian Just udah do it. baru mau aku bilang kalian nggak usah aku kasih tahu judulnya, udah tahu harusnya. Oh, aku peka banget. Terlalu peka kamu. Apa pekok? Ya, jadi sebelum itu kita masuk dulu kenapa kita mesti pakai green screen ini, Pak. Ya, paham. Jadi biar kita tahu kenapa kita mesti pakai green screen. Satu. Nah, pertama, penggunaan green screen seperti ini fungsinya itu kalau kita mau membuat video atau film dengan live shot dengan shooting manusia, tapi kita ingin merubah bukan merubah sih, ingin menambah sesuatu di sana tapi dalam efek 3D. Seperti contoh, kita syuting di sebuah lapangan besar. Nah, kita itu mau nambah gedung, tapi gedungnya tuh gak ada di situ, tapi gedungnya kayak ya apa sih yang Black Panther itu nama desanya? Lupa aku. Oh, nggak nonton. Ya pokoknya itu lah ya. Kalian bisa cari sendiri. Kalian bisa cek link deskripsi di bawah, tonton sendiri ya. Aku nggak ada niatan ngasih link sih Oh, sebenarnya. ya udah nggak jadi. Oke, jadi intinya kayak kita mau nambah gedung kita syuting di lapangan. Kita mau nambah gedung di belakang. Nah, otomatis kan kalau kita asal tempel lah ya, itu pasti gedungnya posisinya ada di depan manusianya ya. Secara menutupi manusianya. Nah, ada cara yang tradisional, cara lama, cara kuno yang cukup lama. Dari zaman purba. Dari zaman purba, sejak kapan? Ya, zaman purba. Zaman purba itu di siapa? Kita lagi syuting. Siapa sih Helmi? Nah, Nggak apa-apa, ikut aja kalau mau belajar. Kok mati? Enggak, ini kameranya nyala. Nah, ntar nggak usah dipotong, skip aja. Kalau belajar green screen. Next. Keluar lagi nih. Ya bisa. Caranya pakai apa? Ya malah nah. Oke, jadi ini tutorial menggunakan Android Cam. Ya, ini berganti ya judulnya nanti. Gitu. Kembali ke green screen. Kembali ke Ini nggak jadi ikut malah, jadi cuma nanya doang. yang ketemu dia ya, pukul aja ya. Namanya Helmi, channel YouTube-nya apa? Helmi Faisal. Nah, itu dislike. Baru mau ngomong. Gimana ya? Kan kita ketika lagi syuting di tengah lapangan dan kita mau ganti background, kita pakai gedung atau desa yang di Black Panther itu apa namanya, aku masih lupa. Nah, ya cara yang bisa kita lakukan selain cara manual ini namanya.
kita mesti meroto satu persatu. Contoh ini orang, anggap aja ini lapangan ya. Orang ini gitu. Hijau sekali. Nah, kemudian kita mau menambahkan ini, aku lupa itu. Nah, jadinya anggap aja ini orang lagi di tengah lapangan. Kemudian kita mau ganti backgroundnya pakai gedung. Ada gunung. Ada gunung juga, ada langit. Diam. Dan ternyata itu hasil kamu juga. Nah, salah satu caranya ambil makan. Gak boleh. Lapar, diam. Nah, caranya seperti ini. Ketika kita mau memasukkan background gedung-gedung tadi ke belakang manusianya ini, cara lama yang kita gunakan adalah kita menggunakan roto. Nah, sip. Cara lama yang kita gunakan adalah roto. Kita harus meroto orang ini satu persatu, frame by frame. Contoh seperti ini, tapi karena aku malas contohnya ya. Buset itu anak. Yuk balik. Bukan gitu pak. Nah hasilnya bakal seperti ini kalau kita roto. Anggap aja rotonya rapi ya. Anggap aja rapi. Ya ibaratnya nggak ada hijaunya. Ibaratkan itu hijau gak ada. Tembus gitu. Nah tapi kalau kita syuting seperti ini, kita nggak bisa asal masang green screen. Disitulah ada yang namanya VFX Director dan VFX Supervisor. Nah, dua orang ini, atau mungkin salah satu ya, aku lupa, itu harus ada di lokasi syuting. Mereka yang pertama ngatur para rigger asset. Rigger asset itu orang yang ngatur susunan segala macam yang ada di lokasi syuting. Itu mereka mesti ngobrol, koordinasi, bercakap-cakap antara anak aset tadi sama VFX director. Lu diem, paham gak nih? Mencerna. Oke. Mencerna ini. Nah itu harus saling bercakapan biar cocok. Soalnya kita nggak bisa asal masang gini. Seandainya kita mau masang orang di satu set, nah green screen-nya itu asal ditumpuk aja di belakang gede gitu. Yang jadi masalah ketika green screen itu tidak memiliki tracker point. Yang jadi masalah lagi ketika shotnya kameranya gerak. Nah di saat kamera gerak seperti itu tanpa tracker point di green screen, oke, kita bakal kesulitan untuk nge-track gerakan kameranya. Jadi kita nggak bisa memanage nggak bisa ngikutin mengimport gerakan kamera asli ke dalam 3D yang kita mau jadikan background tadi. Nah jadi gimana? Pokoknya ketika kalian ya teman-teman di rumah sana, subscriber saya yang ada jutaan itu, mungkin salah satu dari kalian ada yang mau bikin film, kalian nyewa bukan pakai lah. Ketika kalian nyewa editor atau VFX artist, editor berkelas, editor VFX artist, kalian mesti kalian mesti ngobrol dulu sama VFX artisnya itu tadi, sama editornya tadi. Kalian tidak bisa asal kita syuting terus ada editor kita sewa, nih kerjain nih gini, ya bisa. Atau mungkin kalau emang kalian udah punya ilmunya sendiri untuk nyusun yang ada di set itu, ya nggak apa-apa, kerjain sendiri ya. Nah kalau kalian punya ilmunya jadi kayak udah tahu gini dan kalian yang nge-briefing editor itu, VFX artis itu buat ya mereka nggak perlu mikir. Kecuali kalau kalian nggak punya kemampuan itu dan kalian nyuruh orang atau VFX artis ini buat bikin tapi kalian asal ngasih footage. Contoh, kalian udah bikin footage ini tapi screen-nya asal
karakter. Kalian udah bikin footage nih, tapi kalian minta backgroundnya ini full 3D, jadi kayak kalian syuting di tengah lapangan, tapi backgroundnya pengen diganti kayak jadi di game Cyberpunk 2077. Wah, Itu gila. minta gelut. Nah, maksudnya bukan minta gelut, itu bisa. Tapi kalian kalau ngirimnya cuman karakter orang doang, ya, Tanpa green screen. bukan tanpa ini sih. Ya bener, orang doang, tapi kalian minta full 3D dan kameranya gerak kemana-mana tanpa green screen. Ini baru tanpa green screen. Tanpa green screen. Ayo kita berantem. Kayak siapa ya? Ya, maksudnya gini, Kayak siapa ya? kalian nggak bisa asal ke VFX artist itu asal minta mentang-mentang kalian bareng, nggak bisa. Iya, orangnya VFX artist ini mereka yang lebih paham gimana cara kerja untuk mengimplementasikan sebuah visual effect itu nggak harus ledakan segala macam ya, cuma nempel gambar gitu. Itu udah masuk visual effect. Kalian yang mereka udah ngerti teknisnya, kalian kalau emang udah ngerti teknisnya nggak apa-apa. Kalau belum jangan. Sebaiknya kalian konsultasi sama Ntar kasihan artisnya yang artisnya itu udah bikin, kalian mentang-mentang udah syuting, akhirnya gampang cepet gitu. Mentahnya syuting video 30 menit disuruh kelas sebulan. Oh gila. udah Video VFX 3D kalian nggak kasih bantuan green screen sama sekali atau apa itu 30 menit. Menyuruhnya sebulan. Oh gila. Udah, orangnya hilang gitu. Orangnya kayak di Fiverr ya kan, kalian nyari gigs gitu. Oh ini apply. Terus mereka nerima filenya ini langsung di cancel. Apa nih kerjaan? Cabut orangnya. Jadi artis di Fiverr capek loh. Dia kira nggak capek. Bayaran segitu revisinya. Nah, di Fiverr ya tergantung orang ya. Kalau orangnya mau ya ngasihnya bayarnya banyak. Iya sih. Fiverr mah kayaknya lebih profesional, mereka lebih ngerti soal itu. Enggak asal kayak di grup Facebook terus minta bikinin harga temen. Harga temen dong. Ya, ini gini, bentar, ini agak melenceng dikit. Harga temen itu kan harusnya gini. Gimana cara lu nge-support temen yang lu jualan? Harganya jadi 2 kali lipat dong. Iya kan? Namanya juga temen nge-support. Jadi kayak gua ngejual nih 5.000. Terus lu bilang, gua temen lu, masa 5.000 sih? Ya udah 10.000. 2.000 doang. Matamu jeda. Salah satu metode untuk menghilangkan bukan untuk kalau kalian ingin nambah visual effect atau apapun itu, salah satu yang bisa membantu untuk VFX artis adalah green screen dan blue screen ini. Sebenarnya ada lagi satu red screen, tapi jarang dipakai. Apalagi kalau red screen itu warnanya bisa kena ke kulit, bisa ke bibir segala macam, jadi jarang dipakai. Goblok. Jadi kita pakainya green screen. Oke, jadi sebenarnya green screen ini sangat simpel dan sangat cepat pengerjaannya. Bahkan saya sambil merem bisa. Sebenarnya kalian mau mau ngasih green screen atau enggak di set kalian sih nggak masalah ya. Soalnya gini, saya kan kom artis nih, asik sombong dikit. Kita punya prinsip bahwa we can fix anything. Benar kan? Jadi ketika ada sesuatu random di sini, sesuatu yang salah, kita bisa nge-fix. Ya, santai aja. Ini ada kaosnya. Tapi ini bukan merchandise karena ini aku nyablon custom sendiri, anjing bayar juga. Nah gitu. Pokoknya kita mesti sebagai komartis kalian harus punya, bukan kalian, ya kalian kalau mau ada yang jadi komartis ya kalian harus punya prinsip we can fix anything. Karena kalian harus mesti bisa nge-fix apapun yang dikasih sama ya gitu. Nah, jadi pertama, ini adalah salah satu contoh green screen yang meme-nya sangat
kenal, just do it. Lakukan ini. Lakukanlah. Jangan menunda-nunda. Kenapa malah jadi sholat? Jangan menunda-nunda, bener sholat. Jangan ditunda-tunda. Ini ganti Tausiah anjir. Iya. Religi ya. Ini 20 menit kita ngapain, Cok? Oke. Ada beberapa cara, tapi salah satu cara favorit untuk green screen seperti ini adalah menggunakan IBK Gizmo. Ternyata cukup gampang ya. Kemarin aku nyoba-nyoba terus pakai Gear sama Keylight gitu kan. Ternyata IBK Gizmo lebih gampang, Pak. Nggak usah nyiumin bau Indomie gitu dong. Ini jam 12:30 pagi. Kamu masak Indomie. Doain tumpah tuh. Baunya ada. Oke, kita balik ke IBK Gizmo. IBK Gizmo otomatis dia bakal connect ke foreground. IBK Gizmo ini ada di semua versi Nook. Sudah pasti ada. Pakai Nook ya, kalau After Effects kamu nggak tahu. Ini tutorial pakai Nook. Aku lupa nyebutnya tadi. Nah. Bukan. Nah, nggak jadi. Udah. Bukan Premiere Pro. Bukan KineMaster. Mau ngomong itu tadi. Editor berkelas ya. Goyang-goyang video nyanyi. Gini yo. Anjing malah ngerosting editor berkelas ini. Oke. Nah, IBK Gizmo ini kita biasanya ada gandengannya. Dia adegannya adalah IBK Color. Kok di-tap dulu, Bapak. B Color. IBK Color ini buat membantu kita untuk nyari warna hijaunya. Jadi sebenarnya konsep IBK Gizmo ini image based key atau apa di IBK, aku lupa sih katanya. Nggak ada penjelasannya lagi. Ya nggak ada. Di IBK Color ini sistemnya itu mereka adalah ini IBK Gizmo, terus ini IBK Color. IBK Color ini dia bakal ngambil cuman warna hijau, warna screennya, warna hijaunya aja, terus ditumpuk ke itu di IBK Gizmo-nya ini. Maka warna yang sama dari IBK Color ini tadi, aku nunjuk layar tapi penonton nggak kelihatan nih. Dari IBK Color, warna yang sama di IBK Color nanti dia bakal hilang, alpanya bakal 0. Jadi otomatis kalau kita di sini cuman warna hijau doang, nanti di sini dia yang warna hijau dia bakal hilang gitu. Oke, contoh di sini IBK Color. Oh gini. Oke, kita ganti ke green. Awalnya gini, tapi ini benar, ini udah hafal, tapi bukan gini cara kerjanya, bego. Pertama kita harus menutup lubang ini. Lubangnya masih ditutup dulu, gitu. Sampai gini. Wow, sempit. Hah? Lubangnya itu kan, tadi kan lebar. Kan katanya tadi bilang lubang. Iya, lubang hole ya. Oke. Kemudian di IBK Gizmo ini kita cukup tarik ini C, ini color, sumbu color, uceng. Kalau bahasa Jawa kalian tahu uceng? Iya. Uceng. Kalian tahu petasan kan? Ujungnya itu uceng. Terus apa? Temennya anjing, uceng. Apalagi kucing. Ini ya, ini jokes tengah malam, ini udah 1:30 kayak gini. Ya cukup masukkan kucing. Ya ini sumbu ini ke sini dan foil lah. Oke, harusnya nggak gini, Cok. Iya, gimana? Oh enggak, ini enggak salah, ya salah. Ini masih benar, cuman saya lupa ya, ini buat ganti
warna colornya ke hijau. Oh, yang lain di 0 gitu. Kok masih ini ya? Nah, kita akan dulu ya. Jing. Ini kan harusnya caranya. Cok, lupa. Nah, gitu. Oke, si green. Screen type-nya kita harus rubah dulu, Pak. Nggak salah, cuman agak sedikit lupa ya. Kelamaan, udah lama nggak pakai green screen. Serius. Tua. 2 bulan mainannya roto mulu, jadi ya lupa aku pakai green screen. Nah, ini udah jadi kok. Udah, ada raksasa loh. Udah cukup. udah selesai harus. Ini udah selesai gini doang. Nah, tapi itu di pinggir-pinggir ada garis hitam. Mana tadi? Ini di pinggir-pinggir ada garis hitam. Tuh, ada garis hitam. Tuh kenapa? Nah, masalahnya kita nggak bisa ngilangin karena emang dari videonya gitu. Kalau dari videonya kayak gitu. Kalau dari video green screen beneran, apa namanya? Kayak gitu. Kalau ini kan dia dari apa fans ya, terus di belakangnya dari jadiin hijau biar para editor kayak game atau funny moment gitu mereka lebih mudah, karena green screen jelas lebih mudah buat maskingnya, makanya mereka dibikin green screen. Pakai Game Master ya bisa pakai green screen. Oh iya, jelas. Chroma key. Benar, iya chroma key juga namanya. Nah jadi ketika di play, udah, hijaunya hilang. Dengan mudahnya kita ganti background dia ke gedung. Dia jadi raksasa. Lihat, just do it. Buat beli green screen. Nah, tuh. Saya namanya ini video nggak ada AdSense-nya, Pak. Buat, ayo mohon endorse yang mau masuk ya. Nah itu. Ke akunku. Jangan ke akun ini. Nah, yuk lanjut. Tahan ya. Oke. Nah, sebenarnya gitu. Ini untuk tutorial simpel karena kemarin aku bilangnya apa tutorial simpel ya. Jadi ya udahan gitu doang sih videonya. Ini mau gitu doang, cepet kan? Cepet ya. Cuman kita 20 menit. 20 menit ngebacot doang dari tadi. Tutorialnya 5 menit. Iya. Itu cepet sebenarnya. Gitu. Ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan dulu dong. Ya. Aku tetap ini mau nunjukin gimana green screen yang sebenarnya. Nah, sebelumnya kita udah barusan download jam 12 tadi. Nah, video green screen yang sebenarnya. Ini benar-benar video green screen ya, karena wow. Jadi ini adalah shot green screen literally Cewek. Asik. Iya, udah mama tapi. Iya, nggak usah dibahas juga sih ya. Yang siapa tahu ini lihat, maaf ya. Lagi ini green screen sebenarnya, kalau tadi kan green screen hasil para fans ya yang bikin untuk mempermudah para editor meme. Ya salah. Sambil makan karena kerja tengah malam itu bikin lapar aja. Kalau siapa suruh kerja malam nih? Anjing. Wah, ini adalah foto mbak-mbak presenter yang mendiam. Ngapasin durasinya doang. Hiraukan. Oke, jadi kita bakal pakai cara yang tadi. Pertama IBK color, Gizmo maksudnya, baru IBK color. Sebenarnya IBK color ini kita ngambil nggak perlu dari footage-nya, kita bisa create sendiri pakai konstan. Pakai konstan, ini resolusinya samain dulu. 170 konstan. Terus konstasinya ambil warna dari sini, gitu. Jadi warnanya sama. Terus kita jadiin aja di sini green, gabungin colornya ke sini. Nothing happen.
Because apa pak? you don't know. Karena ini masih blue. Ya, boom. Udah. Raksasa kedua. Enggak, pertanyaannya aku nggak mikir segampang itu sih. Soalnya ini aku mikirnya masih ada beberapa step lagi tau, gampang banget. Nggak salah. Lihat, ini sangat lumrah terjadi. Lumrah terjadi. Makan di syuting green screen yang beneran pakai green screen, bukan tempelan green screen kayak tadi. Nah, biasanya di sini alpanya dia tidak rapi kayak gini. Jadi di sini masih ada alpa putih, dan masih ada alpa putih. Gimana cara ngilanginnya? Ini sebenarnya kalau kita kayak editor yang ya udah hilang ini, cuman ganti-ganti background sebagai infografik, ini nggak masalah. Cuman kalau kita emang mau bikin sebuah film atau sebuah movie yang bagus, ini harus dibersihin. Nggak bisa kayak gini terus. Ganggu. Ya. Yeah. Mana ya? Terus ini apa? Salah. Kayak gitu. Jadi cara yang pertama tadi adalah cara yang terbaik. Kita ambil dari sini. Kemudian size-nya kita gedein untuk menutup lubangnya. Sini. Nah, ini hasilnya lebih bagus di sini, kelihatan sedikit lebih rapi. Cuman di sini tetap hancur. Cuman sedikit lebih rapi karena alpanya ngikutin semua yang ada di sini. Ini kan tekukannya semuanya masih ada. Iya. Ini udah salah posisi. Nah lebih rapi. Salah posisi tadi. Nah tapi kayak gini juga bakal ditolak mentah-mentah sama itu. Apain? Bener sih. Yang perlu kita lakukan itu kayak gini sih. Pakai apa namanya? Primer. Rusak. Ya, bukan primer. Jadi kita pakai grade. Kita atur aja di sini. Kita atur black point-nya sampai Hitam. Sampai yang bagian sini hitam dan bersih. Orangnya putih. Orangnya benar-benar putih. Bukan kulitnya ya. Tapi yang jadi masalah biasanya kayak detail-detail rambut ini hilang. Gimana cara kita mengembalikan detail rambut? Kayak gini. Ini cara-cara yang sebenarnya cukup simpel sih, nggak memakan waktu lama. Kita grade lagi di tiap itunya, tapi dengan kita sedikit tambahin rokok. Jadi tentu kita cari detail rambut di sini, kita atur di sini aja. Kita grade-nya kita atur aja yang di sini. Gitu. Kita balikin detail rambutnya dikit-dikit. Tuh yang di sini juga bikin grade lagi. Ya sesuai kebutuhan lah. Sini salah. Kita bikin baru di sini. Kita atur grade, the point. Kok ngaruh semua ya? Nah, ngaruhnya di situ. Aduh. Oh ya benar. Bisa ya. Ini pokoknya ya itu mungkin lah ya. Dan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Cuman ini udah benar nih, udah bagus. Rotoannya udah bagus. Detail rambut udah dapet, segalanya udah dapet. Cuman kalau dilihat lagi di sini, kalau kalian notice alpanya kagak putih.
bukan, bentar. Bener sih kagak putih. Oh. Banyak ngilangin detail dia. Udah bagus. Nah, masalah kedua ada di sini. Di sini dia tidak putih polos. Dia masih ada beberapa abu-abu. Kalau dilihat dari value ini, dia 9321. Ya sebenarnya nggak, ya kalau kayak tadi nggak kelihatan sama sekali. Dia juga nggak kelihatan. Apa begini ya? Nah, cuman kalau gini jadi kelihatan mana yang value-nya 1, mana yang value-nya di bawah 1. Value di bawah 1 artinya dia masih transparan walaupun nggak kelihatan. What the fuck? Nah, kita tadi luminance-nya keatur. Cuman cara nge-fix-nya gimana ya? Bayangin orang bikin tutorial bingung aja. Kita bikin tutorial, lihat tutorial. Ya, ini udah ada. Aku udah ngerti gimana cara nge-fix-nya. Jadi, edit. Oke. Nggak in frame rate. In frame rate ikutan. Nah ini kan alpanya di sini masih belum sama. Di sini yang ini yang benar ini di sini 1, tapi di sini abu-abu. Gimana cara nge-fix-nya? Cukup kita pakai grade atau color correct. Apa ya Pak? Ganjel. Sabu. Lupakan. Sabu. Nah kita atur alpanya, udah kita atur sini. Tapi hati-hati jangan kebanyakan. Kayak cuman ya dari sini secukupnya. Ya lah. Sebenarnya yang ngambil, yang penting ini nyentuh angka 1 aja yang tadi pada item kurang tadi. Yang banyak tetap di angka 1. Berarti ini tuh. Oh, dot merah tuh buat ngedeteksi itu. Ya buat ngepick. Titik merah ini buat ngepick. Jadi pakai kontrol dipick gitu. Wah, ternyata. Buat lebih spesifik sebenarnya kalau kita giniin dia juga bisa ngedeteksi, tapi ya, ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini adalah raksasa kedua yang kita buat. Backgroundnya gedung dan gunung dan gunung lagi. Gunung. Ya. Ada beberapa gunung. Ini udah malam ya. Jokesnya gini aja. Gila, udah mau jam 1 jokesnya kayak gini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Memang di sini banyak gunung gitu. Oh iya ada. Bukan itu, Pak. Oh bukan. Ya, memang di sini kayak kalau lihat ini pinggirnya agak kurang soft, di pinggirnya ini nge-soft banget. Di sini kayak kehilangan detail. Pertama gini. Ini aku download videonya dari YouTube, ukurannya 720p. Udah kekompres. Banyak beberapa pixel-pixel yang random. Nah, sementara kalau kalian nanti mau bikin sebuah video film dengan VFX, kalau bisa recordnya jangan pakai HP atau pakai kamera foto. Kalian recordnya pakai kamera yang bisa merekam RAW. Filenya masih RAW. Jadi kamera itu enggak proses ulang. Jadi masih bener-bener file mentah. Itu yang dibutuhin untuk visual effect seperti ini. Karena di sini kita nggak cuman asal nempel kalau correct selesai. Kalau gitu susah. Kalau filenya masih udah kekompres jadi MP4 itu susah. Soalnya kita di composting ini ntar ada BA masuk. Gila ya, gini lagi tengah syuting ada revisi. Itulah the best. Tadi aku bahas sampai mana sih, lupa. Oh itu RAW. Oh iya, video RAW. Nah di proses seperti ini kita butuh semua data yang ada di dalam video itu. Jadi ketika gimana ya nyebutnya, kita butuh kedalaman depth-nya dari video itu, kita butuh berapa blurnya segala macam, sama semua color space-nya dari warna itu jangan sampai hilang. Itulah file RAW, lossless. Jadi nggak ada yang hilang dari perekaman itu. Cuman minusnya ukuran filenya akan menjadi gede. Tapi itu yang dibutuhin. Kalau nggak gitu, ya
kita yang ngerjain meninggal kalau kalian nyarinya kualitas. Depresi, Pak. Kita yang ngerjain belum film aja udah Udah gini. ya lihat muka-muka kita. Aduh, kalian kira saya masih bangun jam segini ngapain? Ini syuting bikin tutorial di kala waktu agak kosong. Terlanjut lagi. Sebenarnya nggak kosong gitu. Iya juga sih, maksain aja ada karena udah janji kemarinnya bikin tutorial. Nonton paling cuma 2 ntar, Cok. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Itu berbagi ilmu untuk kedua orang itu siapa tahu berguna. Nah, gitu. Dan yang nonton kita sendiri ternyata. Aduh, udah pas. Nah, ada revisi lagi. Kaget. Yang file raw ya kita butuh raw sih tetap. Soalnya untuk meminimalisir, apalagi kalau bisa kamera kalian ya setidaknya bisa apa? Kalau aku kemarin lihat itu ada kamera yang bagus, Sony A3, A2, A37. Apa ya lupa aku. Oh itu bagus. Itu buat ngerekam video kayaknya bagus. Yang dipakai Bang Tara aku lupa. A7S ya, A7S. Sony A7S Mark III itu bagus kalau kalian punya budget mau bikin. Ya harusnya kalau kalian udah niatan bikin film VFX ya kalian harus ada budget ya buat bikin apa buat kameranya. Kalau nggak ada budget ya nggak usah sosokan bikin film VFX. Nanti VFX artisnya mau dibayar pakai apa anjing, nggak ada budget buat beli kamera aja nggak bisa gitu. Jadi gitu sih, kayaknya sampai situ dulu. Itu kita udah menjelaskan bagaimana pentingnya adanya pentingnya green screen ini. Maksudnya Kain bukan hijau. ya benar. Ya walaupun sebenarnya bukan spesifik ke green screen ya, lebih spesifik ke apa itu nyebutnya alat bantu lah. Alat bantu di mana Mempermudah itu ada alat yang dapat mempermudah para VFX artis, para kom artis untuk merealisasikan apa yang ada di imajinasi kalian. Ketika kalian punya imajinasi, kalian mau contoh nih ya, kalian mau sebuah kue tart, ya kan? Kalian udah beli bahan-bahannya, tapi kalian nggak konsultasi dulu sama si koki ya, kalian cuma beli bahan terus tiba-tiba langsung dikasih suruh jadi gitu. Nah masalahnya yang kalian beli itu bawang merah bawang putih. Nah gimana cara bikin kue tart pakai bawang merah bawang putih tambah bawang bombay. nah poinnya bukan itu sih, tapi ya kayak gitu sih. Jadi kalian harus ngerti lah dari dua sisi. Kita juga ngerti kalian punya imajinasi tinggi untuk membuat sebuah film, tapi kalian juga harus mengerti kita yang para VFX artis, pemartis segala macam yang mungkin lebih paham bagaimana teknis untuk merealisasikan ide kalian. Sebelum ya itu tadi kayak yang bahas di awal, adanya VFX artis VFX director sama VFX supervisor di lokasi syuting itu sangat membantu sekali nanti yang akan dikerjakan di balik layar, karena di balik layar sebuah set itu ada di balik layarnya lagi. Jadi di balik layar nggak cuma kamera, rekam, syuting, selesai. Masih ada lagi di balik layar bagian editing, VFX, compositing, simulasi, animasi, sebanyak. Jadi jangan cuma syuting kelar. Ini hampir 50 menit. Iya. Belum selesai. Belum. Nanti full 50 menit. Enggak lah, diedit. Ini yang nonton baru nonton 20 menit udah close kayaknya. Pembahasan kita gak penting nih. Ini tutorialnya mana? Itu sebenarnya apa? Tutorial mengajari. Oke, ya itu sih. Ini kalau aku nggak jelasin green screen mulu nggak kelar-kelar ini video. Ini udah recordingnya 50 menit. Ntar aku edit sih tetap. Oke, jadi terima kasih udah menonton untuk sepanjang video ini. Kalau kalian emang nonton, kayaknya ya cuman beberapa dari jutaan orangnya sekitar ya
mungkin ada lah 800.000 orang yang nonton sampai akhir gitu, ya kan? Wow. Yang sekitar ada 20 juta subscriber. 20 Gila. Mas subscribernya itu apa? Bukan subscriber gua. Oke, jadi gitu ya. Wah, kita ketahuan ngomongin apa. Jadi ya udah jadi mulu dari tadi. Nah, jadi udah beli green screen naik. Ya udah. Terima kasih udah nonton. Lihat muka-muka kita yang ya gitu lah. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ting. Nah, oke, nggak kedengeran sih jauh mic-nya. Kalau subscribe itu gratis. Yang bayar kuota. Yang bayar kuota kalian buat nonton. Kalian udah buang-buang kuota ini, terima kasih untuk nonton ini dan sampai jumpa. Nggak sosial kok nonton orang ganteng kayak gitu. Udah, tutup. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Wow. High five. Apa? Udah. Mau tidur jam berapa? Sekarang Jam 4 ya? Ngapain? Biasanya jam 4 kan? Ngapain? Masih ada kerjaan? Hafiz anjing. Apaan? Punya aku sih. ya Iya. ada. Yuk buku yuk. Kambing di jam 1 masih dapat revisi. Pertama di HP kita download aplikasi Droidcam. Kemudian di PC kita install softwarenya Droidcam. Nah kayak gini. Habis itu kita tancepin HP ke USB, masuk apa? Terus di sini nanti dia bakal kedetek. Nah gitu. Terima kasih. Berarti enak lo rekam kayak gini timbang rekam pakai HP langsung. Iya. Jadi ini langsung dia bakal langsung tinggal kita paling nanti diedit. Jadi ini suara bakal auto sinkron. Wah, aku ini turu kono. Senin. Iya. Ah, Hah? kan aku bingung mau tidur di mana. Di kafe kan nggak muat tuh. Kan di kafe kan badanku segede ini. Iya, di bawahnya gitu. Ya enggak, maksudnya ya udah di bawah lataran bawah biliar, di ruang biliar itu. Kan itu empuk. Udah tidur itu hangat, Pak. Serius. Iya kan? Di tempat biliar itu. Soalnya kan Jadi enak di situ. Kain hijau murah kok. Murah, Bang. Apa susahnya? Online juga ada. Sekarang ada sih cepat. Bukan promosi cepat. Oke. promosi. Kasihan belum naik. Behind the scene-nya gini, Dam. Sini tempat kamera. Berantakan aja meja aku baru nyadar.